Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna birahmatika fi ibadika sholihin ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, segala pujiannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di pembahasan ilmu nafs atau ilmu jiwa. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-bukhl. Bukhl. Kalau di bahasa kita sudah jadi bakhil. Ya, sudah jelas ya artinya ya. Bakhil ya. Bakhil itu disebutkan wa huwa imsakul mali amman la yahiqqu habsuhu anhu. Menahan harta padahal seharusnya tidak boleh ditahan. Intinya begitu. Jadi tidak mengeluarkan harta padahal harta itu seharusnya tidak ditahan atau harusnya dikeluarkan. Nah, pengertian bakhil kan begitu ya. Harusnya memberi tapi dia tidak mau memberi. Harusnya bersedekah, tetapi dia tidak bersedekah, padahal dia mampu. Jadi tidak seharusnya dia menahan. Au huwal imtina' an adai wajibil infaq ala mustahiqihi. Atau dia menghalangi dari menunaikan kewajiban infak kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Bakhil ini nanti sangat erat kaitannya dengan naluri yang mana ya? Iya, naluri dengan bako ya, atau hubbul bako, mempertahankan eksistensinya. Dan juga berhubungan erat dengan manifestasi hubbut tamalluk. Nah, kepemilikan. Ingin memiliki tadi, menguasai dan seterusnya. Jadi memang dasarnya adalah itu. Di sini disebutkan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang menjadi bakhil. Di antaranya adalah yang pertama, cinta terhadap harta kemarin. Nah, ini penyebabnya sama kan? Nah, ini tamalluk, mencintai atau ingin memiliki harta. Jadi seseorang yang sangat mencintai harta itu akan cenderung untuk menahan diri agar tidak membagikan harta yang ia miliki. Sampai-sampai bahkan ketika ada kebutuhan yang mendesak, saking pelitnya itu kadang orang pelit bukan terhadap orang lain, tapi sampai pelit terhadap diri sendiri dan keluarganya, saking cintanya dengan harta. Ini karena ada rasa takut kehilangan akan apa yang ia cintai. Jadi yang dicintai bukan lagi dirinya, bukan lagi keluarganya. Cintanya sudah beralih kepada harta. Kan pernah saya baca artikel itu, ada seorang konglomerat yang saking pelitnya itu, cucunya diculik itu, nggak mau nebus. Sepeser pun dia tidak akan memberikan hartanya kepada orang lain, saking pelitnya. Jadi yang pertama adalah cinta terhadap harta tadi ya. Kemudian penyebab atau faktor yang kedua adalah tulul amal, panjang angan. Jadi angan-angan untuk hidup lama itu juga mengakibatkan seseorang menjadi pelit. Ya. Ingin hidup lama, angan-angannya panjang, kemudian ingin supaya warisan yang dia berikan untuk keluarganya itu maksimal dan seterusnya.
Nah, ini menjadikan seseorang bakhil. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpercayaan atau salah konsep dalam memahami rezeki. Jadi rasa khawatir akan kekurangan atau ketidakpastian mengenai datangnya rezeki di masa yang akan datang, ini akan memperkuat rasa bakhilnya seseorang. Jadi ketika seseorang merasa tidak yakin akan masa depannya, rezekinya bagaimana, nanti kalau saya kasih ke depannya bagaimana dan seterusnya, kalau saya sedekahkan, kalau saya infakkan, nah, ini menjadikan seseorang menjadi bakhil. Kemudian yang keempat, kecintaan pada kenikmatan dunia. Jadi kecintaannya akan hal-hal duniawi inilah juga yang akan menjebak seseorang agar terperangkap dalam kebakhilan. Dan yang kelima, kurangnya kesadaran seseorang akan kehidupan akhirat. Jadi bukan tidak percaya, kurang kesadarannya. Dia tahu tetapi kesadarannya kurang. Dan yang keenam, ini perlu kita waspadai juga. Yang keenam diantaranya adalah pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan itu bisa berarti lingkungan yang ada di dalam rumah, keluarga, atau lingkungan sekitar di luar rumah. Jadi kalau memang orang tuanya itu pelit, biasanya anaknya pun jadi ikut-ikutan pelit. Ini bahaya. Atau masyarakat sekitarnya itu memang pelit, maka dia pun akan terpengaruh menjadi anak yang pelit. Makanya perlu kita waspadai. Yang ketujuh, ini kadang tidak kita sadari ya, berawal dari rasa malu atau takut. Karena ada beberapa orang mau ngasih itu takut, malu, sungkan dan seterusnya. Akhirnya keterusan. Gara-gara malu memberi, akhirnya jadi menjadi orang yang pelit. Ini juga terjadi. Jadi, perlu waspada. Ini yang terakhir, ini yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan. Baik itu tertanam di keluarganya atau tertanam di sekolahnya. Ya. Apalagi dulu kan ini ya, kita mengenal konsep ekonomi itu apa? Mengeluarkan sesuatu sesedikit-dikitnya kan gitu ya. Iya betul. Kadang-kadang nilai-nilai materi yang begitu, ini juga bisa mempengaruhi seseorang menjadi pelit. Nah, kalau saya berikan nanti bagaimana? Atau hemat pangkal kaya. Sebenarnya efeknya nanti kalau kebablasan ya pelit pangkal kaya sebenarnya. Iya kan? Wayatakhidul bukhl wajahaini. Ahaduhuma al-bukhl bil malil khas fala yu'til insanu min malihi syai'an. Yang namanya bakhil itu ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah ketika seseorang bakhil terhadap uangnya sendiri. Jadi ada orang bakhil memang dia bakhil terhadap uangnya sendiri, hartanya sendiri. Wasani, adapun yang kedua, ayyuharridha ghairahu 'alal bukhli. Faka'annama yabkhalu bimali ghairihi fala yatiqu ayyunfiqahu sahibuhu. Yang kedua ini unik. Kalau yang pertama adalah bakhil akan uangnya sendiri ya atau hartanya sendiri. Yang kedua, dia memotivasi atau mengajak orang lain supaya juga bakhil. Ini berbahaya. Yang satu berbahaya, yang kedua lebih berbahaya. Jadi seolah-olah dia tidak mampu melihat orang lain itu bersedekah atau memberikan hartanya.
Sehingga dia memotivasi orang lain juga supaya ikut bakhil. Wa hadzal wajh ats-tsani aktsaru zaman. Lebih tercela dibandingkan yang pertama. Yang kedua ini. Ada tidak di Al-Qur'an? Ada ya. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Yakni orang-orang yang bakhil dan memerintahkan orang lain supaya bakhil. Dan mereka menyembunyikan apa-apa yang telah Allah berikan berupa karunia kepada mereka. Ini sudah 3 rangkaian ini ya. Bakhil, memerintahkan orang lain untuk bakhil, kemudian menyembunyikan atau tidak mengungkapkan karunia-karunia yang telah Allah berikan kepada dirinya. Jadi, Masya Allah, ini 3 rangkaian yang sangat berbahaya. Sebisa mungkin kita menghindari ketiga-tiganya. Kalau kita sudah jatuh pada tahap pertama, nanti kita akan jatuh pada tahapan kedua dan ketiga dan seterusnya nanti. Pernah tidak kita menjumpai orang memerintahkan orang lain untuk bakhil? Biasanya antar keluarga. Ya. Oh, misalkan contoh, orang tuanya pelit. Anaknya itu mudah memberi. Ada tidak orang tua yang kemudian memerintahkan anaknya untuk bakhil? Ada ya? Ada. Atau suami istri. Suaminya ini aslinya dermawan. Tapi istrinya yang pelit. Atau sebaliknya. Akhirnya dia juga memerintahkan pasangannya untuk ikut bakhil. Padahal ini uang suaminya, kan begitu. Tapi dia tidak tahan melihat suaminya ini dermawan. Jadi tidak cukup kebakhilan itu untuk dirinya sendiri. Bahkan dia menginginkan orang lain yang ada di sekitarnya juga ikut bakhil. Karena tadi dia tidak tahan melihat orang lain menginfakkan atau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah Mas, nanti kan ini dan seterusnya. Di dalam Quran surah Muhammad ini ada sebuah rangkaian yang sangat indah ya. Dimulai dari ayat ke-36 sampai ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya main-main dan senda gurau. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Dan jika kalian beriman dan bertakwa, niscaya Ia akan memberikan kalian pahala kalian. Wala yas'alkum amwalakum. Dan Dia tidak meminta harta-harta kalian. Maksudnya adalah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak meminta supaya kita menginfakkan semua harta kita. Tetapi kalaupun Allah memerintahkan, yang diperintah untuk diinfakkan itu hanya sebagian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengawalnya dengan pembahasan hakikat kehidupan dunia. Tadi, sesungguhnya kehidupan dunia adalah main-main dan senda gurau. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengobati kebakhilan ini awalannya. Awalannya adalah penjelasan tentang hakikat kehidupan dunia. Kemudian dimotivasi, kalau beriman, kalau bertakwa nanti diberikan pahalanya. Ini kan masih umum ya, masih sangat global sekali. Kemudian diberikan pemahaman tentang hakikat perintah infak. Wala yas'alkum amwalakum, atau sedekah. Dan Dia tidak meminta kalian harta-harta kalian secara keseluruhan. Tidak. Allah tidak meminta semuanya. Iyas'alkumuha fayuhfikum tabakhalu wa yukhrij adghanakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan sebuah hakikat.
jika ia meminta kepada kalian harta-harta kalian semuanya, fayuhfikum, dan Allah mendesak kalian, tabkhulu, kalian akan tetap bakhil. Wa yukhrij abghanakum, maka dengan demikian Allah akan menampakkan kedengkian. Nah, di sini ada rahasia ini. Bakhil itu sebenarnya juga ada sebab dengki kepada orang. Kenapa orang ini susah memberi orang ini? Ada sebab kedengkian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pada asalnya manusia itu kalau dipaksa untuk mengeluarkan hartanya, akibatnya adalah dia akan dengki. Jadi ada dua hal tadi ya. Yang pertama, dia susah mengeluarkan hartanya karena dengki kepada orang lain. Kemudian ketika dia dipaksa untuk mengeluarkan harta, maka biasanya yang keluar juga akan rasa dengki. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini kan, jika kan gitu. Jika ia meminta kalian untuk memberikan harta semuanya, kemudian dipaksa, maka kalian akan bakhil dan keluarlah kedengkian kalian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa, dan yang diminta juga tidak seluruhnya. Bahkan di awal dijelaskan tentang innamal hayatud dunya laibu wa lahu. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Diberikan motivasi setelah itu, tidak dipaksa. Ayo berikan semuanya. Diiming-imingi dulu. Kalau beriman, bertakwa, nanti akan diberikan pahalanya. Dan tidak diminta semuanya kok. Kalau diminta semuanya, dipaksa, kalian juga akan tetap bakhil. Bahkan akan keluar tuh, nampak itu kedengkian kalian. Berarti ada hal yang ketiga. Hal yang ketiga adalah untuk mengobati kedengkian sebenarnya adalah dengan sedekah, kan begitu? Iya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hasad ya. Jadi kedengkian itu juga bisa diobati dengan sedekah. Ha antum haula itu da'una litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal. Nah, inilah mereka ini adalah atau kalianlah orang-orang yang diajak, diseru agar kalian menginfakkan harta kalian sebagiannya sebenarnya di jalan Allah. Faminkum may yabkhal, maka di antara kalian ada orang yang bakhil. Diajak, diseru ini tetap bakhil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat kebakhilan. Dampaknya, impact-nya itu kepada siapa? Allah sampaikan, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Barang siapa yang bakhil, maka sesungguhnya dia itu bakhil terhadap dirinya sendiri. Kan diminta untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Kemudian dia pelit, bakhil, khawatir hartanya habis atau berkurang. Kan begitu ya? Karena ada unsur dia mencintai harta dan mencintai dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan penawarnya dengan menjelaskan kalau kalian bakhil, sebenarnya itu bakhil untuk atau terhadap diri kalian sendiri. Ini disebutkan supaya kecintaan seseorang terhadap dirinya itu mampu mengobati penyakit yang muncul karena kecintaan terhadap dirinya. Misal begini. Siapa yang tidak suka dengan gula yang manis di sini? Semuanya suka ya? Karena rasa manis itu disukai oleh jiwa kita. Ya, suka rasa manis. Kemudian ada efek yang tidak baik yang ditimbulkan ketika berlebihan dalam mengkonsumsi gula. Bagaimana cara menghentikannya? Kalian itu kalau kebanyakan makan gula, itu justru membahayakan diri sendiri. Yang tadinya ingin memberikan kenikmatan untuk diri, tapi Allah menjelaskan, itu justru membahayakan diri kalian sendiri. Kan begitu dunia kedokteran ya.
kalian bakhil. Karena siapa yang bakhil sebenarnya dia bakhil terhadap diri sendiri. Kan tadi Allah sudah menjanjikan ada pahala dan seterusnya. Kenapa masih bakhil? Itu artinya kalian bakhil terhadap diri sendiri. Persis loh cara membatinya. Di samping itu, tidak cukup sampai di sini. Allah masih melanjutkan kembali. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan Allah maha ghani, maha kaya. Wa antumul fuqara. Kalianlah yang fakir. Jadi ketika Allah memerintahkan ayo sedekah, ayo infak, itu bukan karena Allah butuh. Allah maha kaya. Kalian sebenarnya butuh. Ya, butuh maghfirah dari Allah, butuh rahmat dari Allah, butuh karunia dari Allah, butuh kenikmatan dari Allah, butuh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian butuh. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Dan jika kalian berpaling, ini ujungnya diancam. Ujungnya adalah ancaman. Kalau sudah nggak sembuh-sembuh, nggak ini juga nggak berubah-berubah juga, akhirnya adalah ancaman. Jadi ancaman di belakang. Yang pertama adalah apa? Dimotivasi dulu ya. Diberikan penjelasan, kemudian ini dijelaskan dampaknya, baru setelah itu diancam dengan sangat keras. Dan jika kalian berpaling, bisa saja Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kalian dengan kaum selain kalian. Kaum yang lain yang lebih patuh, lebih taat gitu. Tsumma yakunu amsalakum. Kemudian mereka tidak sama seperti kalian. Yang pelit-pelit ini. Silakan kamu pelit, nanti Allah ganti nanti kaum dengan kaum yang selain kalian. Karena tadi pembahasan awal adalah masalah kehidupan dunia, kemudian di sini penulis menyampaikan al-hayatud dunya sari'atul fana'i. Kehidupan dunia itu sangat cepat fananya. Qaribatul inqidha, sangat dekat berakhirnya, selesainya. Wa man ikhtaral faniya 'alal baqi kana jahilan. Barang siapa yang lebih memilih sesuatu yang fana dibandingkan dengan sesuatu yang kekal, maka dia adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Fal imanu wat taqwa fil hayatid dunya humal ladzani yukhrijaniha an takuna lahwan wa la'iban wa yutbi'aniha bitabi'il jid. Jadi iman dan takwa dalam kehidupan dunia ini, keduanya justru memberikan kelezatan yang mengeluarkan status kehidupan dunia dari main-main dan sia-sia tadi senda gurau. Ya. Pada asalnya kehidupan dunia tadi apa? La'ib walah, main-main dan senda gurau. Tapi iman dan takwa itulah yang mengeluarkan kita dari permainan dan senda gurau menuju keseriusan, kesungguhan. Tapi di antara hamba-hamba Allah memang tidak semuanya bakhil ya. Ada juga yang sebaliknya. Jadi mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk mencari ridhonya Allah. Jadi mereka membelanjakan harta bukan dengan keterpaksaan tetapi farihina. Senang. Senang ya kan. Kalau orang sudah senang infak, orang sudah senang sedekah, itu bahkan dikatakan seperti candu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan dalam bersedekah, dalam berinfak juga tidak boleh kebablasan kan gitu. Karena kalau orang sudah senang itu kayak candu. Akhirnya nanti berlebihan infak dan sedekahnya. Ternyata yang namanya bukhl atau bakhil itu juga ada tingkatannya. Karena di sini disebutkan wa minal bukhli asyuh. Ya kan ada asyuh kan? Syuh itu kikir. Jadi
bakhil yang sudah pada level berikutnya lagi. Wa huwa maradun min amradil qalb. Kikir itu sebenarnya adalah penyakit, tapi penyakit hati. Bukan penyakit fisik ya. Dia adalah penyakit hati. Yuqabilu fi su'ihi al-israf wa tabdzir. Yang menjadi kebalikan. Jadi sama-sama buruk ini. Menjadi kebalikan dari israf wa tabdzir. Berlebih-lebihan, mubazir. Jadi sama-sama buruknya, tapi berkebalikan. Yang satu kikir, yang satu mubazir. Ya, sama-sama ir ya. Bal wa yatakhattahuma fi dhararihi wa khatarihi. Bahkan disebutkan yang namanya kikir itu jauh lebih berbahaya. Ya, melampaui bahayanya apa? Berlebihan dan tabdzir tadi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ittaqudz zulma, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Berhati-hatilah kalian terhadap kezaliman. Karena sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Jadi kegelapan itu banyak. Dan kegelapan yang bukan paling tinggi ya, paling apa berarti? Paling kelam ya, kegelapan yang paling kelam apa? Syirik. Makanya di dalam Al-Quran yang mengisahkan kisahnya Luqman itu, ya bunayya la tusyrik billah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang jadi bukan paling agung. Kalau azim di sini berarti ya paling ini tadi. Ya, yes, pokoknya kezaliman yang paling dahsyat lah. Sedangkan kezaliman merupakan kegelapan, berarti syirik itu merupakan kegelapan yang paling gelap, paling kelam ya. Apa bahasa Inggrisnya? Dark apa? Darkness. Apa? Kegelapan yang paling ini apa? Ketinggian, jadinya jatuh dia. Lanjutan hadisnya tadi. Wattaqusyuh. Dan waspadalah atau hindarilah asyuh, kekikiran. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena kekikiran itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Karena kekikiran itu mampu menjadikan orang-orang dahulu menumpahkan darah sesamanya. Saling menumpahkan darah. Karena kekikiran. Dan juga saling melanggar kehormatan. Jadi menumpahkan darah dan melanggar kehormatan disebabkan karena kekikiran. Berikutnya ini penting untuk kita bahas adalah tentang ilajul bukhli, obat kebakhilan. Nah, untuk mengobati kebakhilan kita perlu tahu faktor-faktor atau penyebab kebakhilan tadi kan ada berapa tadi? 6 ya? Ada yang 6, ada yang 8 ya. Mungkin hanya beda penomoran saja. Ya. Ya. Yang pertama apa saja tadi? Menyintai harta dan seterusnya tadi ya. Jadi Anda mengatakan bahwasanya untuk mengobati sesuatu kita harus dengan lawannya, kan begitu ya? Nah, di sini secara singkat untuk mengobati kebakhilan itu ada 5 hal. Misalnya, oh ya, silakan. Yang pertama adalah ma'rifatu maqasidil mali fi syariah al-islamiyah.
mengetahui maksud tentang harta dalam syariat Islam. Jadi sudut pandang terhadap harta itu harus dilihat dari syariat Islam. Karena akan berbeda, ya, berbeda nilai antara syariat Islam dengan, iya, atau yang itu syariat atau bukan itu. Misalkan menurut pemahaman apa sosialisme atau komunisme, nanti akan ada kebalikannya, lawannya, paham kapitalisme atau liberalisme. Itu berbeda cara memandang harta. Ada menjadikan harta sebagai tujuan, tetapi tidak demikian dengan Islam. Islam menjadikan atau memandang harta bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai wasilah untuk mencapai tujuan. Ketika seseorang menjadikan harta sebagai tujuan, maka tentu dia tidak akan mau kehilangan apa yang ditujunya. Kan begitu? Sehingga mengakibatkan kekikiran. Jadi harus diluruskan terlebih dahulu sudut pandangnya tentang harta. Dulu kenapa orang-orang menjadi sekuler, kenapa orang-orang menjadi liberal, ini kan berawal dari kekecewaan, ya. Kekecewaan terhadap gereja pada awalnya, yang semuanya itu serba dogma. Akhirnya mereka berusaha untuk melepaskan diri dari nilai-nilai tersebut yang dianggap selalu mengungkung dan mengurung mereka. Tapi setelah mereka keluar dari pemahaman yang mengungkung mereka, akhirnya mereka pun menyadari kita jatuh ke jurang berikutnya, yakni jurang sekularisme dan jurang liberalisme yang mengakibatkan kita kehilangan nilai. Ya, karena semuanya diukur itu berdasarkan manusianya. Akhirnya mereka kehilangan nilai, value. Bagaimana cara memandang harta, bagaimana cara memandang kehidupan, dan lain semuanya. Akhirnya mereka bingung. Karena sudah bingung, pengen kembali tetapi sudah kandung trauma. Tidak ingin kembali ke jurang yang sebelumnya. Sebenarnya solusinya adalah syariat Islam. Kita lanjutkan, ya. Tadi yang pertama, ya, mengetahui maksud harta berdasarkan syariat Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, at-tadarrub ala sunufil birri wal ma'ruf. Harus membiasakan untuk melakukan berbagai bentuk kebaikan, ya. Ya, al-bir wal ma'ruf, ya. Ini kalau diterjemahkan sama-sama kebaikan. Jadi harus dilatih memang untuk mengobati kekikiran itu. Misalkan anak-anak dari kecil itu harus sudah mulai dilatih bagaimana memberi, bagaimana berbagi. Tetapi jangan lupa, yang membedakan Muslim dengan yang lainnya, dalam setiap tindak tanduknya itu ada pengikat. Ya, kalau Muslim itu ada pengikat, dan pengikatnya adalah nilai-nilai akidah. Jadi kalau mereka hanya berbagi hanya karena nilai-nilai manusia dan seterusnya, tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang dilatih sejak dini itu sudah harus diikat dengan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akidah. Ini karena Allah dan seterusnya. Ingat hari akhir. Yang ketiga, mutala'atu akhbaril ajwad wa suhbatihim. Jadi harus mentelaah, harus menggali informasi tentang berita-berita atau cerita-cerita orang-orang yang dermawan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala
menghadirkan sosok-sosok dermawan selain baginda Rasulullah SAW ya. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Al-Abbas, ada Umar, ada Utsman, dan para sahabat yang lain yang menjadi percontohan dalam hal-hal dermawan itu tadi. Nah, untuk mengobati kekikiran, kita harus hadirkan itu. Kita harus kisahkan kisah-kisah orang-orang dermawan ini. Harus kita pelajari sejarahnya. Kemudian yang keempat, ini kebalikannya. At-ta'ammul fi malil bukhala wa ma'alil bukhala. Jadi kita harus merenung tentang nasib harta orang-orang bakhil beserta kesudahan si pemiliknya. Makanya Allah hadirkan kan siapa? Qarun. Jadi kita akan menjumpai nasibnya begini orang-orang bakhil itu ya. Akhirnya begini, hartanya begini. Oleh karenanya Rasulullah pun bersabda, "Ma naqasat min mal sedekah." Jadi sedekah itu tidak akan mengurangi harta sama sekali. Jadi harta itu tidak akan berkurang karena sedekah. Harta tidak akan berkurang karena infak, berbagi, dan seterusnya. Justru sebaliknya, harta itu bertambah dengan sedekah. Harta bertambah dengan berbagi, bukan dengan kebakhilan. Orang menduga dengan bakhil itu hartanya akan bertambah. Ternyata tidak. Orang menduga kalau dia bersedekah hartanya akan berkurang. Ternyata tidak. Qarun menduga ketika dia bakhil hartanya akan kekal abadi. Ternyata justru sebaliknya. Allah tenggelamkan hartanya Qarun sehingga menjadi legenda di seluruh penjuru negeri. Padahal Qarun itu di mana kisahnya ya? Ya katakanlah gampangnya Timur Tengah gitu aja. Tapi sampai Indonesia itu muncul harta. Saking banyaknya harta Qarun itu menjadi sebuah istilah ini ya di masyarakat, tersebar kemana-mana seluruh penjuru negeri. Nemuin harta, seolah-olah hartanya Qarun sampai ke sini ya. Saking banyaknya. Ya kan dia bakhil, Allah tenggelamkan. Kisah ketika seseorang bersedekah justru hartanya bertambah. Ya, kisahnya Abdurrahman bin Auf yang gagal miskin itu. Sekali yang sedekah mengurangi ini supaya nggak jadi orang kaya, malah gagal terus jadi orang miskin. Nah, ini terakhir. Nah, tadi detail ya tentang beberapa terapi yang bisa kita lakukan untuk mengobati kekikiran. Kemudian di akhir disebutkan bahwasanya bakhil secara umum sebabnya dua. Bakhil penyebab utamanya adalah hubbul mal ya, cinta harta. Cinta harta penyebabnya ada dua. Yang pertama adalah hubbus syahwat allati la wusula ilaiha illa bil mal ma'atulil amal. Jadi bakhil penyebabnya cinta harta, ini secara umum. Kemudian cinta harta sebabnya dua. Yang pertama adalah karena mencintai syahwat. Dan untuk merealisasikan keinginan syahwat itu dibutuhkan harta. Makanya kenapa orang cinta harta? Sebenarnya adalah karena syahwat. Karena untuk merealisasikan semua keinginan syahwatnya dia butuh harta. Nah, akhirnya dia cinta harta. Atau yang kedua, ayyuhibba ainal mali wa yaltadzu biwujudihi. Nah, ada yang satu menjadikan harta sebagai wasilah untuk syahwat tadi ya, sehingga dia mencintai harta. Ada memang dia cinta hartanya. Tadi di awal saya sebutkan, ada orang bakhil itu bukan karena mencintai dirinya, tetapi karena sudah saking cintanya dengan
hartanya. Jadi ada orang yang cinta harta bukan karena syahwat yang lain. Karena memang dia cinta dengan harta itu. Sampai misalkan ada orang cinta dengan berlian ya. Dia tidak peduli, dia tidak punya yang lain. Yang penting pokoknya dia punya berlian itu. Sudah saking cintanya. Atau cinta dengan emas. Sampai dia pengen dikubur bersama dengan emas. Emang apa manfaatnya? Karena sudah saking cintanya dengan emas tersebut. Bagaimana cara untuk mengobati kedua penyakit ini tadi? Kalau syahwat obatnya apa tadi? Ya, syahwat ya diantaranya ya qanaah ya. Kemudian dengan sabar. Kemudian tadi juga ada penyebab bakhil kan tulul amal tadi ya. Apa panjang? Panjang angan. Obatnya apa? Zikrul maut. Betul. Jadi zikrul maut, mengingat atau banyak mengingat kematian. Jadi obat dari tulul amal adalah bikasroti zikril maut. Banyak mengingat kematian. Kadang kalau orang nggak ingat mati itu panjang angkanya, nanti gini, nanti kedepannya ini seterusnya macam-macam ya. Akhirnya bakhil dan lain sebagainya tadi. Baik, ini untuk bakhil ya. Kita akan lanjutkan pembahasannya di waktu yang lain insya Allah. Nanti ada tentang at-takatul, ada al-huzn, ya, kesedihan, dan lain sebagainya. Masih banyak nih penyakit-penyakitnya. Baik, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Tafadhol. Ya. Kalau balik lagi pertanyaan menabung. Ya. Nah, itu apa misalnya kita ada uang yang kita alokasikan misalnya pengen haji misalnya. Ya. Terus kita tabung sendiri. Nah, tapi ketika ada kesempatan untuk berinfak atau ada kebutuhan gitu, kebutuhan orang lain gitu, tapi kita tahu kita punya uang, apakah itu termasuk bakhil gitu? Ya. Jadi ada sesuatu yang sifatnya pribadi. Ada sifatnya ini adalah kebutuhan orang lain. Bahkan juga ada sifatnya kebutuhan sosial. Nah, saya pernah mendengar penjelasan seperti ini. Kalau orang sedang menabung untuk haji. Haji itu sebenarnya pentingnya adalah pribadi kan, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada keluarganya atau tetangganya atau orang dekat dengannya yang memang sangat membutuhkan. Itu didahulukan yang mana? Maka dijawab, didahulukan membebaskan orang lain dari kesusahan atau kesulitan. Nah, kan terus ini berkurang. Ya kalau berkurang artinya Anda belum mampu. Kalau Anda belum mampu artinya Allah belum membebani. Pandangan bahwa kayak persentase itu bukan dari Islam. Kita infak segini, tabung segini, dan lain-lain. Iya. Jadi nanti dilihat kondisional itu kan rencana kita. Merencanakan tidak apa-apa. Tapi nanti kita juga harus belajar tentang fikih prioritas. Mana yang menjadi prioritas. Jelas atau perlu di ini lagi? Nanti udah nabung berkurang lagi. Ya artinya memang Allah menjadikan Anda belum wajib untuk menjalankan ini. Kita juga udah kaya-kaya banget, kita nggak akan datang lagi kesempatan untuk bantu lagi. Iya. Kita punya uang tapi nggak membantu kan Iya. Jadi untuk haji itu kan ada syaratnya jika mampu. Mampu itu kan secara bekal, harta, kemudian kesehatan dan seterusnya itu kan. Artinya ketika ada yang belum terpenuhi, kita tidak berkewajiban. Nah, ini kita wajib untuk membantu ini. Kita mampu untuk membantunya.
Jadi kita harus mendahulukan apa yang kita mampu dibandingkan apa yang belum kita mampu. Allah lebih salah. Ada lagi yang lain? terkait hutang. Ya. Jadi misalkan si bulan itu punya hutang, terus ternyata dia bisanya mencicil, lalu apa? Tapi kebutuhan di rumah misalkan pendidikan anak itu bukan lebih utama. Semisal akhirnya beliau tidak bisa mencicil hutangnya, tapi diem aja gitu. Tapi yang pemberi pinjaman itu tahu kalau sebenarnya dia belum mampu untuk membayar hutangnya karena lebih mengutamakan pendidikan anak-anaknya. Ya. Itu sikap yang sebaiknya kedua belah pihak itu lakukan tuh apa gitu Ustaz, supaya maksudnya jadi si yang pemberi pinjaman pun hatinya juga terjaga gitu, misalkan ya dikondisikan oleh yang memberi yang berhutang tersebut. Jadi gimana untuk keduanya gitu baiknya sikapnya. Tentu yang berhutang ini kan harus menyampaikan supaya tidak timbul-timbul don. Karena memang kita juga dianjurkan untuk menanggulangi kemungkinan ada buruk sangka. Nah, supaya yang memberi hutang tidak berburuk sangka, alangkah baiknya kalau yang berhutang menyampaikan kondisi keadaannya. Gitu. Kemudian untuk yang memberi hutang, sebenarnya juga tidak kalau di Al-Quran itu kan hanya menyampaikan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau memang yang berhutang itu memang dalam kondisi sulit, hendaknya ditunggu, diberikan kemudahan, tenggang waktu dan lain sebagainya. Nah, tetapi di sana Al-Quran tidak menyampaikan begini, kasih tenggang waktu kalau dia menyampaikan, kan gitu. Artinya asal Anda tahu kalau dia kesulitan, baik dia ngomong atau tidak, tetapi Anda tahu kalau kesulitan, sebaiknya diberikan tenggang waktu. Nah, itu untuk yang beri hutang ya. Jadi tidak harus disampaikan dulu, kemudian dia ngasih kemudahan. Asal dia tahu nih, oh kayaknya lagi ini nih. Ini dari sisi si pemberi hutang. Tetapi dari sisi yang berhutang harusnya dia memberitahu. Tetapi ada level berikutnya ya. Kalau kesulitan diberikan penangguhan. Tapi kalau kamu sedekahkan itu jauh lebih baik kan begitu. Nah, kalau mau dibebaskan ya sudah gitu kan. Kalau mau gitu. Gitu. Allah